Tadi saya menyampaikan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, mengenai potensi relokasi industri TPT, tekstil, sepatu dari Vietnam yang sekarang sedang berproses. Mereka akan masuk banyak ke daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Bisa menciptakan lapangan kerja mungkin dalam 1,5 tahun ke depan itu sampai 1 juta, sampai 1,5 juta lapangan kerja. Hanya mereka minta tadi mengenai izin AMDAL bisa dipercepat prosesnya. Nah, kemarin sudah kami laporkan pada Presiden dan Presiden memerintahkan akan mempercepat, malah tadi sedang kita atur ada 10-15 big investor tadi untuk ketemu menghadap Presiden untuk menyampaikan sendiri permintaan atau keluhan mereka. Yang kedua juga tadi sampaikan juga mengenai peluang untuk semikonduktor. Kita sekarang sedang nyari anak-anak muda Indonesia mungkin 100 tahap pertama atau 50-100 orang untuk mulai training mengenai semikonduktor di Singapura. Sedang kita kerjakan ya. Apa aspirasinya selain AMDAL tadi apalagi dari para AMDAL tadi mengenai perizinan aja. Jadi mengenai tanah. Selain itu, selain AMDAL, aspirasi? Nah, semua sih oke jalan mereka mengenai upah kerja supaya jelas gitu. Jadi kita mesti cari keseimbangan antara upah kerja ini dengan perusahaan. Sebab kalau upah kerja terlalu tinggi, perusahaannya tidak mau masuk. Atau sebaliknya, nanti kalau perusahaannya mau masuk ininya terlalu rendah juga kan tidak baik juga. Kamu kan sempat bilang soal ChatGPT atau DeepSeek Indonesia, tapi ya, talenta digitalnya masih ada. Banyak sekali sekarang, kita sudah mulai kecil-kecil melakukan pemanfaatan misalnya ChatGPT, DeepSeek misalnya untuk tadi gasing, untuk matematik itu sedang didalamin. Ya kita mulai dari itu, kalau kita sudah mulai nanti kita tahu kan di mana kemampuan kita, kurang kita dan sebagainya. Nah, saya pikir biar anak-anak muda Indonesia mau cari pengalaman ke luar negeri, sekolah di sana, bekerja di sana. Saya juga mendorong seperti misalnya di Tsinghua University, mereka setelah lulus PhD-nya tinggal di sana berapa tahun kerja, setelah itu nanti pulang dia balik kemari gitu. Karena knowledge mereka itu sangat kita perlukan sekarang. Seperti dari semiconductor, kemarin dengan Mendy Ristek kita udah bicara, misalnya anak-anak dari mana, dari TB, dari mana. Selama pemaparan ada respon nggak Opung? Kalau pemaparan ada respon nggak dari kepala daerah dan responnya apa? Responnya tadi nggak tahu, dengar aja tepuk tangan itu aja. Hari ini kan ada peresmian Bank Emas juga ya, kalau Apa? Presiden hari ini kan ada peresmian Bank Emas Indonesia, Ya. Pak Presiden sebetulnya seberapa manfaatnya bisa? Sebenarnya menurut saya ini semua ada instrumen-instrumen untuk membuat kita bisa 8% tumbuh. Jadi kita bisa menghemat beberapa puluh triliun mungkin nanti dari situ. Seperti Danantara saya kira komunikasinya aja tidak atau masih kurang. Tapi sekarang market sudah mulai paham bahwa dari kacamata yang sederhana, sekarang itu GV, joint venture itu kalau bisa dilakukan oleh oleh Danantara, itu kan membuat perusahaan-perusahaan kita itu menjadi sangat terbuka. Jadi tidak bisa lagi main-main cawe-cawe di dalam istilahnya itu. Dan itu saya kira akan bisa membawa kelas daripada perusahaan-perusahaan BUMN kita menjadi bisa masuk ya top 500 Fortune 500 dan juga bisa yang lain. Saya kira itu satu langkah luar biasa. Itu juga ada Ya bagus, Tony Blair teman baik. Ya, beliau udah lama membantu kami. Beliau juga ngasih berapa orang kerja di Marves, waktu itu ada 10 orang kalau nggak salah. Membantu kajian-kajian. Sekarang juga kita lagi tawarkan kepada anak-anak dari UI, dari mana ITB atau UGM yang mana lah yang bisa membantu kita membuat studi mengenai seperti tadi TPT masalahnya apa gitu. Dan Profesor Mari Pangestu yang kan dosen guru besar juga di UI juga setuju, dan kami juga seperti Profesor Arif juga guru besar di UNPAD setuju. Jadi kita manfaat semua ini kan kerjaan kita rame-rame.
Ini bukan kerjanya satu orang ini kerjanya rame-rame. Kamu juga punya bagian, punya tanggung jawab juga di situ. Jadi kita ajak semua, nggak ada masalah. Kamu juga mau kerja keluar juga silahkan, nggak ada masalah. Opung, apakah benar Opung kalau misalkan pengurus partai tidak boleh menjadi badan pelaksana di Danantara, Opung? Saya nggak tahu. Oke, makasih ya. Makasih ya. Kita retreat Iya betul. Hari ini Apa yang disampaikan pada mau ditegaskan itu dari Pemda Pusat? sedikit tentang aspek politik dan keamanan, terutama masalah wawasan kebangsaan, kemudian demokrasi dan HAM yang dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau sinergitas dari pemerintah sendiri, apa sih Pak fokus dari Kemenkopol-Kam sendiri yang terus pengembangan di daerah-daerahnya gitu Pak? Ya, aspek politik dan keamanan ini tanggung jawab kepala daerah. Kalau itu tidak terbangun, terpelihara dengan baik, sulit kita melakukan pembangunan. Apalagi mengeksekusi program-program prioritas Bapak Presiden pun mustahil untuk jalan. Nah, ini tanggung jawab kepala daerah, semua harus tahu begitu. Nanti aspek-aspek apa kita sampaikan, yang harus disampaikan, yang harus dilakukan ya. soal kemarin kan sempat ada pengeroyokan di Polres Tarakan itu, tanggapan dari Kemenkopol gimana, terutama soal soliditas TNI dan Polri? Saya sampaikan dan saya jamin bahwa soliditas TNI Polri tetap terjaga. Memang terkadang ada di beberapa tempat secara tiba-tiba gitu, ada gesekan di lapangan, di daerah begitu, karena biasanya ada ya kesalahpahaman. Itu kan berawal dari senggolan di tempat hiburan, masih pada muda kan, biasa. Terus ribut, ujungnya seperti itu. Tapi sudah ada langkah cepat, saya sudah minta Pak Panglima, sudah ada langkah cepat, Pak Kapolri, semua sudah menugasi tim untuk turun ke sana, dari POM, kemudian juga dari Inspektorat, dan semua sudah dilakukan langkah-langkah proses yang dilakukan. Bagi yang bersalah ya akan ditindak, kemudian kerusakan sedang diperbaiki, dan pemulihan soliditasnya tetap dilakukan. Supaya nanti tidak terjadi lagi, apakah juga akan menjadi salah satu materi yang disampaikan ke kepala daerah nanti supaya Betul. gesekan-gesekan seperti itu tidak terjadi lagi? Di saat kondisi normal dan darurat sipil, itu ketuanya, tanggung jawabnya kepala daerah. Makanya beliau-beliau ini kan harus paham itu. Sinergitas ini penting mereka bangun, termasuk latihan-latihan ya, secara bersama, inisiasi Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Di TNI Polri masing-masing sudah ada aturan tentang aturan disiplin, kode etik. Ya, lihat tingkat kerusakan dan korban ya. Nanti pembuktian di lapangan. Oke ya, makasih ya.